Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmadini dengan NIM 190384202025. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan mengenai pengembangan perangkat pembelajaran pada materi SMP kelas 8 dengan dosen pengampu asisten Prof. Dr. Nur Izzati SPD MSI. Nah, di sini sebelum saya mengembangkan perangkat pembelajaran pada materi SMP kelas 8 ini, pertama saya membuat rumusan masalah. Di situ apa itu perangkat pembelajaran dan apa saja perangkat pembelajaran yang ada dalam pembelajaran. Terus ada tujuan proyek, terus ada komponen-komponen perangkat pembelajaran dan lebih baik di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi pengembangan dan perangkat pembelajaran. Nah, menurut Hasibuan 2011-98 pengembangan adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Pengembangan pegawai perlu dilakukan secara terancam dan berkesinambungan. Agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan pegawai. Nah, sedangkan menurut Nedler Harjana 2011 halaman 11, pengembangan adalah kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinan untuk menunjukkan kinerja. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Nah, selanjutnya di sini yang saya bahas dan topik pembahasannya itu ada silabus, prota, promes, SPP, instrumen penilaian dan bahan ajar. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan lebih rinci dari keenam topik ini adalah bahan ajar. Nah, pertama kita masuk ke silabus. Nah, silabus menurut Trianto 2010 halaman 201 menyatakan silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran tertentu yang mencangkup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, dapat disimpulkan bahwa silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang pengembangan kurikulum yang berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD, indikator materi pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Nah, silabus yang digunakan penelitian adalah silabus yang disusun oleh Dinas Pendidikan. Nah, menurut Trianto 2010 halaman 201-202, dalam mengembangkan silabus harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu ilmiah, bahwa susunan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, artinya mencakup kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat berkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis, bahwa komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten, artinya dalam hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai, artinya mencangkup indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk yang pencapaian kompetensi dasar. Nah, yang keenam, aktual dan konseptual, bahwa cangkupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, seni, mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel, bahwa keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir yaitu menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, psikomotor sebagaimana yang disebutkan oleh sebelum. Nah, adapun contoh dari silabus yang telah saya buat ini ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, mata pembelajaran, indikator, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Nah, yang kedua itu prota. Prota adalah program tahunan, merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam satu tahun dan dikembangkan oleh guru mata pembelajaran yang bersangkutan. Nah, program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru
sebelum tahun pelajaran dimulai. Nah, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan, dan harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian komponen-komponen program tahunan meliputi identifikasi, satuan pendidikan, mata pelajaran, pelajaran, standar kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Nah, adapun fungsi kuota adalah sebagai berikut: untuk mengorganisir pembelajaran agar bisa belajar secara optimal, 2. menjadi pedoman untuk menyusun promes, yang ketiga menjadi pedoman dalam menyusun kalender pendidikan, yang keempat sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran tersedia. Nah, adapun contoh kuota yang telah saya buat ini, terdapat kompetensi dasar, alokasi waktu, dan yang selanjutnya itu masuk ke promes. Promes atau program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Nah, program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Pada umumnya, program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Nah, adapun fungsi promes adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempermudah tugas guru saat mengadakan pembelajaran selama satu semester. Yang kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah terprogram. Yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Yang keempat, merupakan pedoman guru dan dalam bekerja dan belajar. Yang kelima, sebagai tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Yang keenam, bahan untuk menyusun data sehingga dapat berbentuk keseimbangan kerja. Dan yang ketujuh, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang oleh kerja pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, adapun contoh promes di sini itu saya ambil contoh promes semester ganjil. Yang selanjutnya itu RPP. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 dalam Gunandar 2014 halaman 5 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Yang menurut Daryanto dari Aris 2014 halaman 87-88, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada dasarnya merupakan suatu bentuk prosedur dan manajemen pembelajaran untuk menjaga kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi atau standar kurikulum. Nah, fungsi pelaksanaan RPP untuk mengefektivitaskan program pembelajaran agar sesuai dengan yang direncanakan. Nah, materi standar yang dikembangkan harus sesuai dengan kemauan dan kebutuhan peserta didik serta disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Nah, adapun ini contoh pembuatan RPP yang telah saya buat. Di sini terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator penyampaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model-model pembelajaran, media dan alat sumber pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan model pembelajaran yaitu program-based learning. Nah, yang selanjutnya itu instrumen penilaian. Nah, di dalam instrumen penilaian ini yang saya buat di sini terdapat lembar pengamatan penilaian sikap, ada lembar pengamatan penilaian keterampilan, lembar penilaian antar siswa, lembar soal, dan pedoman skor tes. Nah, bahan ajar. Di sini bahan ajar atau LKPD. Nah, di sini bahan ajar itu adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Panin 1995. Nah, bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Nah, pengertian ini menjelaskan bahwa suatu bahan ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan
bahan ajar yaitu LKPD. Nah, LKPD itu merupakan salah satu media yang sangat penting dalam pembelajaran kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013 ada banyak media pembelajaran yang sanggup dimanfaatkan oleh seorang guru, dan aktivitas pembelajaran salah satunya adalah LKPD yang sanggup menciptakan penerima didik menjadi aktif dalam bekerja sama dan lebih mengacu kreativitas penerimaan didik dalam memecahkan duduk perkara yang terdapat di dalam lembar kerja peserta didik dan LKPD tersebut. Nah, ada pun langkah-langkah dalam penyusunan LKPD yang baik. Yang pertama itu melakukan analisis kurikulum, KI, KD, indikator, dan materi pembelajaran. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKS. Yang ketiga, menentukan judul LKS. Yang keempat, menulis SKS dan menentukan alat penelitiannya. Nah, ada pun contoh LKPD yang telah saya buat. Ini LKPD menggunakan model PBL. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator penyampaian kompetensi. Dapat ada kegiatan pembelajaran karena saya menggunakan model problem based learning, yaitu terdapat 5 langkah yang digunakan yaitu pertama, orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu penutup. Masuk ke contoh LKPD-nya. Ini saya mengambil materi pola bilangan pada kelas 8 semester 1 yang lebih mengutamakan pada materi pola bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil laporan progres saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.